Nubia Z60 Ultra. Kemarin kita udah sempat nyobain yang Z50 Ultra dan berkesan buat kita. Makanya ketika keluar sequelnya, kita nggak mau ketinggalan. Dari experience singkat gue bersama Z60 Ultra, sepertinya HP ini bakalan sama berkesannya dengan pendahulunya. Penasaran seperti apa? Let's go! Sebelum kita ceki-ceki kameranya, kita bahas dulu rest of the phone-nya seperti apa. Nubia Z60 Ultra. Well, jujur ya, sebagai seseorang yang mulai bosan atas desain smartphone yang begitu-begitu aja, akhir-akhir ini Nubia justru berhasil menghidupkan kembali excitement gue memegang sebuah smartphone baru. Perusahaan ini seolah nothing to lose banget dalam mendesain sebuah smartphone miliknya. Ingat Starry Night Edition Z50 Ultra tahun lalu? Edan! Z60 Ultra ini juga nyeleneh banget. Dengan catatan, ini baru versi normalnya loh ya, bukan versi special editionnya. Seperti yang kalian bisa lihat, out of the box banget, dengan beberapa layer modul kamera yang sekilas kayak tempelan. Atau sempat gue lihat sekilas kayak kulkas gitu. Dan setelah dilihat berlama-lama, it grows on you. Dan akhirnya gue suka juga. Kalau kita perhatikan, kotak-kotak modul kameranya di belakang selaras dengan overall bentuk smartphone-nya yang serba ngotak. Depan belakang udah kaca, metal frame, dan IP68 pula. Suka deh gue pokoknya. Ini yang namanya premium tanpa harus terjebak di dalam kebosanan. Yang mesti di-highlight juga soal desain adalah layar depannya yang benar-benar tanpa hambatan. Nggak ada hole punch, nggak ada bezel tebal di sisi manapun. Ini lagi-lagi karena under display camera lah yang digunakan di Z60 Ultra. Alhasil, mantengin layar AMOLED Full HD 120Hz-nya bikin betah. Jeroannya Snapdragon 8 Gen 3. Udah sering kita bilang ya, kenceng sih. Namun kalau dalam penggunaan kalian ada gamingnya bakal berasa lebih boros dari 8 Gen 2. Tapi kalau untuk penggunaan non-gaming, irit. Nah, dengan demikian, track record dari Snapdragon 8 Gen 3 terkonfirmasi lagi di device ini. Ketika dipakai heavy use, yang mayoritas adalah penggunaan kamera dan sedikit gaming, paling bisa dapat 6 jam, padahal baterainya super gede di 6000 mAh. Hasil antutunya sih kenceng ya, CD mark-nya juga lumayan stabil, walau terlihat dilepas banget secara suhu. Terakhir, sebelum masuk ke kamera, softwarenya udah di Android 14, namun masih versi Cina di unit yang gue pegang ini. Versi globalnya juga udah dijual tuh, mungkin bisa lebih menarik kali ya nantinya yang versi global. Oke, kita masuk ke kamera. By spek sensor, nggak ada yang groundbreaking. Main kameranya masih pakai sensor IMX800 yang pernah kita coba di Nubia Z50S Pro dan Xiaomi 13 tahun lalu. Ultrawide-nya pakai OmniVision OV50e, sementara teleperiskopnya pakai sensor jagoan tele OmniVision OV64B. Spesialnya adalah semua lensanya udah pakai OIS, including ultrawide. Nanti kita lihat efeknya seperti apa. Untuk kamera selfie, seperti yang tadi gue bilang, under display, resolusi 12 megapiksel. Membahas soal output kamera, gue mau mulai dari kamera depan dulu, yang udah ketebak hasilnya akan seperti apa. Namanya juga kamera selfie under display. Outputnya masih rada kabut, berbayang, gambarnya soft, bisa rada kayak cat air, dan pantulan pixelnya masih kelihatan ketika ada sumber cahaya seperti lelampuan. Videonya juga sama, seperti itu, plus nggak stabil. Output dari setup kamera belakangnya sama sekali tidak mengecewakan. Kamera utamanya bisa menghasilkan jepretan yang bagus, modal point and shoot saja, selama objeknya bukan orang. Namun, karena focal length kamera utama 50 megapikselnya itu 35mm, lebih cocok dipakai untuk jepret orang. Tapi nggak bisa asal point and shoot nih kalau orang yang jepret. Caranya, kami mematikan Smart AI-nya, Intelligent Beauty, dan Tracking Autofocus di settingan kamera. Terus, saat jepret foto, harus diakalin juga dengan tap to focus. Hasilnya terlihat jelas kok bedanya. Yang tap to focus, skin tone-nya lebih natural, especially kalau skin tone objeknya kayak gue. Sharpness-nya juga bisa ngefek, bisa lebih less processed. Bahkan di backlight, dynamic range-nya juga better. Pokoknya proven lah di berbagai sikon trik yang gue sampaikan ini. Nah, di low light, menurut gue masih perlu fine tuning. Hasilnya kadang bisa bagus, kadang bisa over processed. Untuk lensa tele, outputnya menurut gue decent aja, dan cenderung kurang ketika dibandingkan dengan HP lain dengan sensor yang sama, Oppo Find N3 misalnya.
Yes, keduanya kan sama-sama menggunakan lensa tele 64 megapiksel OV64B OmniVision. Jepretan lensa tele Oppo Find N3 warnanya lebih natural, exposure-nya lebih pas, dan detail lebih keluar di beberapa sampel yang gue ambil. Ya tapi mau gimana pun juga, tetaplah lensa tele yang ada di Z60 Ultra ini oke ya untuk menemani lensa utama dan ultra wide, selama nggak dibanding-bandingin. Nah, ngomongin lensa ultra wide-nya, spesial nih. Soalnya lensa 50 megapikselnya seperti yang di awal gue bilang, udah punya OIS, seperti lensa utama dan telenya. Seingat gue ini pertama kali ya, gue nyobain lensa ultra wide yang punya OIS. Nah, paling berasa efek bagusnya di low light. Secara spesifik, warnanya lebih keluar dan ketajamannya terjaga. Tapi gue nggak kaget, di Z50 Ultra, lensa ultra wide-nya outputnya juga udah bagus. Oh ya, kalau mau seru-seruan, bisa manfaatin street mode juga, filternya bagus. Yang paling sering gue gunakan adalah filter FJ100, bisa dipakai di semua lensa pula. Cocok lah buat opsi focal length yang ada di street mode, khususnya 35, 50, dan 80 mm. By the way, street mode-nya bisa diakses langsung dengan menggunakan alert slider. Yang menarik dari ketiga kamera belakang Nubia Z60 Ultra adalah ketiganya bisa merekam di resolusi 4K 120 fps. Ya, 120 fps. Kamera utama, ultra wide, dan tele. Dengan settingan 120 fps gini, paling enak digunakan untuk menslow-mokan sebuah footage agar terlihat lebih dramatis. Secara nggak stabil juga kalau dipakai buat jalan. Masih kurang. Kamera utamanya bisa merekam di 8K 30 fps. Dipakai ngerekam di indoor pun masih tajam footage-nya. Tapi memang nggak stabil. Lebih cocok untuk objek yang still. Jadi bisa kita reframing atau crop, di mana detailnya pun masih terjaga. Sedangkan di 4K 60 fps, basic lah ya. As expected, videonya bagus, stabil. Tapi jangan lupa nyalain fitur stabilisasinya. Oke, Nubia Z60 Ultra. Suka gue sama handphone yang satu ini. Z60 Ultra ini di China sana termasuk sebuah handphone flagship yang dijual dengan harga yang affordable. Secara harga, dia masih mirip lah sama saudaranya yaitu Nubia Red Magic Series yang fokusnya di gaming. Gue jadi kepikiran, kenapa sih yang dibawa masuk ke Indonesia itu bukan handphone yang satu ini aja yang masuk ke kategori flagship ketimbang kakaknya yang fokus di gaming? Karena menurut gue, ini bakalan lebih punya daya tarik lebih di market Indonesia. Apalagi kalau dijual dengan harga yang mirip dengan Red Magic 8S Pro yang udah beredar di Indonesia. Karena menurut gue, Nubia Z60 Ultra ini lebih all-rounder ketimbang saudaranya yang Red Magic Series, terutama untuk urusan kamera. Terus, rest of the spec-nya juga tidak kalah baik dengan Red Magic Series. Buat kalian yang tertarik untuk membeli Z60 Ultra, bisa cek lapak Gondra Store yang udah gue taruh di deskripsi. Gondra Store masukin handphone ke Indonesia bayar pajak. Jadi sinyal dan email dijamin aman. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!